Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, pintar. Jadi hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak ya, tentang akhlak pergaulan remaja. Sebelum masuk ke materi nih, Ibu mau tanya ke kalian. Ada dua contoh pergaulan remaja. Mana yang menurut Islam itu, mana yang sesuai dengan syariat Islam? Yang bawah. Yang bawah ini ngapain sih sebenarnya? Jangan cobian. Kalau yang atas. Nyebar itu. Ini tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Jadi kita sebagai pelajar harus menyesuaikan diri, yaitu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih ke kalian semua. Ada nggak yang punya pengalaman tentang menjaga diri dari pergaulan dengan lawan jenis? Ya, Silahkan Mbak Ainul. mungkin bisa diwujudkan dengan kita membatasi berteman dengan lawan jenis, Ya. chattingan setiap hari untuk yang sesuatu yang nggak penting. Pintar. Tepuk tangan buat Mbak Ainul. Jadi kita harus ya teman-teman menjaga pergaulan dengan lawan jenis, jangan sampai terlalu berlebihan. Nanti jatuhnya bisa ke zina seperti itu. Lanjut. Untuk selanjutnya adalah pengertian remaja. Remaja itu adalah masa peralihan yang labil, yang sangat mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan. Remaja ini biasanya di umur 13 sampai 19 tahun. Jadi, kalau kita sebagai remaja, kita harus mampu memilih lingkungan yang baik untuk kita bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya, ada bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, ada menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Kita sebagai remaja itu harus banyak teman, intinya gitu, bergaul dengan semua orang. Tapi kita juga harus membatasi, tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak sesuai, misal dengan nilai-nilai norma kemanusiaan, atau misal kalau kita bermain nih, jangan sampai sama anak-anak pang kayak gitu, nggak boleh. Terus harus menjaga pergaulan juga dengan laki-laki, jangan bercampur baur kalau tidak ada keperluan. Terus selanjutnya adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Sebagai seorang remaja, kita itu harus belajar dengan giat, bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Terus selanjutnya ada sikap saling menghormati, tasamu. Nah, ini penting bagi seorang remaja karena kita itu generasi muda yang harusnya punya moral yang baik untuk anak seumuran kita gitu. Terus lanjut, yang keempat ada bijak menggunakan media sosial. Ini yang paling sering nih. Biasanya kalau komen seenaknya, nggak dijaga ketikannya, berkata kasar di komen, meskipun saya nggak berkata kasar di real life misalnya, di kehidupan nyata saya nggak berkata kasar, tapi ternyata setelah dicek akun media sosialnya banyak umpatan di situ. Itu juga nggak boleh ya anak-anak. Selanjutnya, sebenarnya dampak positif kalau kita belajar tentang akhlak terpuji itu apa, Bu? Yang pertama, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Kita jadi berbijaksana dalam berperilaku, tidak seenak-enaknya berperilaku, tapi berpikir juga, oh ini perilakunya nanti ke depannya menimbulkan efek apa ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Kita jadi pribadi yang lebih mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Terus yang ketiga ada menumbuhkan sikap tanggung jawab. Sebagai seorang remaja, kita harus belajar mulai bertanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, cara membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, untuk kita semua adalah menutup aurat. Ini wajib dilakukan oleh remaja muslim ya, sudah balik berarti punya kewajiban untuk menutup aurat. Terlebih untuk laki-laki, auratnya cuma sedikit, jangan lupa ditutup. Yang perempuan juga jangan lupa menutup aurat dengan sempurna. Kemudian yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Jangan pacaran nih, paling sering kalau anak remaja ya, dihindari pacaran anak-anak. Terus yang ketiga ada mengajak kepada kebaikan. Banyak-banyak mengajak kepada kebaikan, mengikuti organisasi-organisasi yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat. Jadi jangan cuma scroll TikTok tapi nggak ngapa-ngapain, tapi harus produktif. Seorang remaja itu harus produktif. Selanjutnya
tawaduk kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Karena remaja itu usia pertengahan, jadi harus menghormati yang lebih tua dan memberikan contoh yang baik juga untuk yang lebih muda. Yang terakhir harus santun dan rendah hati. Selanjutnya ada akhlak tercela pergaulan remaja. Kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana apa saja sih sebenarnya akhlak terpuji itu dan kita harus mencontohnya. Kalau yang ini kita harus menghindari akhlak tersebut. Bentuk akhlak tercela pergaulan remaja diantaranya ada pergaulan seks bebas. Ini harus diwaspadai untuk anak-anak semuanya. Jangan sampai kita terjerumus pada seks bebas karena seks bebas ini berbahaya. Selain bisa mengakibatkan hamil di luar nikah, tapi juga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit lain seperti HIV, AIDS, dan lain sebagainya. Kemudian ada tawuran. Untuk yang cowok-cowok nih, hati-hati jangan sampai tawuran. Ini berbahaya juga karena tidak bermoral ya, tawuran itu harus dihindari. Kemudian selanjutnya ada mengkonsumsi minuman keras. Ini juga harus dihindari. Dan yang terakhir penyalahgunaan narkoba. Lanjut. Dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, bertentangan dengan nilai agama. Pasti ya, nilai agama itu menuju suatu hal yang demi kebaikan. Kalau akhlak-akhlak tercela itu menjerumuskan kita pada suatu keburukan atau kerusakan. Kemudian hilangnya budaya malu. Dan yang terakhir, menimbulkan masalah kesehatan. Selanjutnya, cara menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Meningkatkan kadar iman itu bagaimana? Dengan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mencari ilmu agama dan melakukan sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan. Kemudian meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Jadi kalau kita bergaul harus beretika, jangan sampai cuman bergaul aja tanpa memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan. Terus yang terakhir, mengatur waktu dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu. Apalagi masa remaja itu masa apa ya, golden age gitu. Masa keemasan yang kalian tuh harusnya memanfaatkannya dengan maksimal. Baik, itu tadi materi dari Ibu. Kemudian untuk mendalami pemahaman kalian, Ibu ada uji kasus. Jadi nanti kalian dibentuk menjadi 3 kelompok. Kemudian perwakilan 3 kelompok itu maju untuk mengikuti spinner. Jadi nanti Ibu kasih gambar tapi diacak lewat spinner. Nanti yang 3 kelompok maju untuk menekan spinnernya. Kemudian setelah itu kalian kembali ke kelompok masing-masing dan menganalisis gambar kasusnya. Misalkan apa yang sedang terjadi, kemudian dampaknya itu apa kalau terjadi, terus solusi atau evaluasinya itu bagaimana, terus dianalisis juga faktor penyebabnya itu seperti apa. Habis itu kalau sudah baru dipresentasikan perwakilan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Baik. Jadi untuk bagian ini yang belakang garis 1 2 kelompok 1, terus yang belakang sendiri kelompok 2 dan yang situ kelompok 3. Bisa dimengerti? Silakan perwakilan maju ke depan. Kelompok 3 deh, cepat. Nah, buat nentuin siapa yang benar sini. Nah, siapa yang benar bisa mempimpin. Oke, kalian oke, berarti nanti yang mungkin Mbak Sati sama Mbak Aini. Silakan Mbak, dapat gambar apa? Dia tadi murid TI. Kelompok 1 mendapatkan gambar apa ya? Gambarnya ini kelompok 1. Ingat-ingat ya gambarnya ini. Oke. Nah, kembali. Ya boleh kembali. Ini kelompok 1 ya. Enggak usah nyepin aku. Oke, terakhir Mbak Ainun ya. Siapa ini? Ini dulu. Oh iya, silakan. Kalau itu boleh kembali. Kamu mendapatkan sisanya. Mbak ini mendapatkan sisa.
2 mendapatkan gambar. Itu pacaran ya? Ada Minum tawuran? minuman. Oke, ini ya kelompok 2. Pacaran kan. Boleh. Oh, tawuran. Kelompok 3. Sing hasilnya pembunuhan. Oke, jadi kelompok Kelompok 1 mendapatkan gambar ini. Silahkan dianalisis apa yang sedang terjadi. Kemudian faktor penyebabnya itu apa, bisa jadi kayak gini. Terus dampaknya itu apa. Dan kemudian bagaimana cara menghindari perilaku seperti ini. Kemudian untuk kelompok 2 mendapatkan gambar ini ya. Silahkan dianalisis apa yang sedang terjadi. Kemudian dampaknya itu apa, faktor penyebabnya apa, dan bagaimana cara menghindarinya. Terakhir, kelompok 3 mendapatkan gambar ini ya. Bisa diperhatikan. Nah, ini dianalisis apa yang sedang terjadi, dampaknya apa, faktornya apa, dan bagaimana cara menghindarinya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana kelompok 1 ada yang kesulitan? Oh, belum. Masih. Kelompok 2 bagaimana? Ditulis enggak, Bu? Oh ya. Kelompok 3 bagaimana? Aman. Bagus. Kelompok 1 sudah, Bu. Oh, kelompok 1 sudah. Yang lain bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Wah, kalian pinter banget ya, cepat-cepat ngerjainnya. Maju saya sekarang, Bu. Ya, silakan yang sudah selesai semuanya maju berwakilan ya. Kelompok 3. Tenang. Tenangin diri lo. Coba dari kelompok mana dulu ya yang mau presentasi? Kelompok 2, silakan. Jadi dapat yang mana kelompok 2? Nomor 2. Dapat yang ini ya. Kelompok 2 mana? Saya. Oh iya. Jangan sampai lupa ya. Ini ya gambarnya, silakan dijelaskan, Mbak. Apa yang sedang terjadi? Kelompok 2 siapa? Saya. Oke, di situ gambarnya yang terjadi para remaja sedang mengkonsumsi rokok, minuman keras, dan zat yang terlarang. Terus faktor penyebabnya yaitu pengaruh teman, pergaulan bebas, rasa ingin coba-coba, terus kurang penguasaan dan stres. Dampaknya kecanduan, gangguan kesehatan, prestasi menurun, masalah hukum dan merusak masa depannya. Cara menghindarinya, pilih pergaulan yang sehat, tingkatkan iman dan kontrol diri untuk kegiatan positif, lalu dekat dengan keluarga dan hindari tempat atau teman yang berisiko. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 1, silakan. Kelompok 1 mendapatkan gambar seperti anak yang membullying. Seorang siswa menarik rambut siswi yang lain menertawakan dan satu lagi merekam. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya empati dan moral, pengaruh teman sebaya, lingkungan sekolah tidak disiplin, ingin dianggap keren atau berkuasa. Dampaknya yaitu korban merasa takut, tertekan, trauma, prestasi belajar menurun, pelaku bisa dikenai sanksi dan terbiasa bersikap kasar. Lingkungan sekolah jadi tidak aman. Cara menghindarinya yaitu dengan menumbuhkan empati dan sikap saling menghargai. Sekolah memberi aturan dan pengawasan tegas, melaporkan tindakan bullying kepada guru atau konselor, mengajarkan komunikasi yang baik dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 3, silakan dijelaskan. Bisa dilihat ya bahwa di sini ada pemuda SMA tawuran. Siapa yang suka tawuran? Nah, menggunakan sajam atau senjata tajam. Apa sih faktor dari anak-anak ini tawuran adalah bisa pengaruh dari teman, kelompok, emosi yang tidak terkontrol, kurangnya pengawasan dan disiplin, serta lingkungan yang mendukung kekerasan. Sedangkan apa sih dampak dari tawuran ini?
cedera, bahkan kematian, merusak masa depan, trauma, masalah hukum, pokoknya sangat ribet ya. Dan cara menghindarinya adalah tingkatkan pengendalian diri dan pilih teman yang baik, ikut kegiatan positif seperti organisasi, komunitas yang positif. Dan juga sekolah serta orang tua meningkatkan pengawasan, menyelesaikan masalah melalui dialog, bukan dengan tawuran baku hantam. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bisa duduk kembali. Jadi bagaimana teman-teman sudah bisa membedakan antara akhlak terpuji dan akhlak tercela? Yes. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita baca bersama-sama ya kesimpulannya. Remaja harus menjaga diri dengan membiasakan akhlak terpuji seperti bersaudara, menghormati orang lain, bijak bermedia sosial, dan menjauhi zina. Akhlak terpuji membuat remaja mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan akhlak buruk seperti pergaulan bebas, tawuran, alkohol, dan narkoba merusak masa depan. Karena itu remaja perlu meningkatkan iman, memperbaiki akhlak, dan mengisi waktu dengan kegiatan positif. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya ada tugas rumah buat kalian. Jadi kalian membuat jurnal 3 hari perilaku pergaulan. Kemudian dituliskan mana sih yang harusnya dicoret atau dihilangkan, kemudian mana yang harusnya ditingkatkan. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.